Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman, di mana pada video hari ini kita kembali membuat sebuah proyek yang berbasis IoT, di mana di sini kita akan membuat sebuah aplikasi untuk notifikasi ya tong sampah otomatis ketika tempat sampahnya penuh, maka akan muncul selain daripada keterangan tempat sampah penuh, maka akan muncul juga keterangan yaitu berbentuk ya notifikasi. Kalau tong sampah penuh, silahkan kosongkan tempat sampah gitu ya. Jadi untuk hari ini ya kita membuatnya menggunakan ThingSpeak ya. Jadi kalau pada video yang sebelumnya itu kita membuatnya menggunakan Vibresh. Jadi untuk hari ini kita bikin IoT-nya menggunakan ThingSpeak ya. Dan menurut saya yang lebih gampang itu ketika kita menggunakan platform ThingSpeak, karena dia lebih fleksibel ya. Untuk configuration-nya. Nah, jadi yang pertama ya, nanti teman-teman silahkan download coding programnya yang sudah saya lampirkan di link deskripsi. Ya, ini adalah code untuk IoT-nya ya, mulai dari program untuk sensor ultrasoniknya ya ke ESP32, kemudian menghubungkan ya berbagai contoh. Salah satu contohnya itu kita pakai API key ya ke ThingSpeak. Kemudian kita pakai channel ID sebagai alamat ya ID-nya. Kemudian servernya apa? Server 80 yaitu ThingSpeak API.com ya. Kemudian di sini juga terdapat ya keterangan ya apakah data tersebut terkirim ke ThingSpeak atau gagal terkirim ke ThingSpeak ya. Kemudian di sini ada monitoring untuk jaraknya, untuk ditampilkan di serial monitor juga. Jadi kita bisa pantau di serial monitor IDE Arduino. Ya, dia juga bisa kita pantau di ThingSpeak nantinya. Ya, jadi ada kita cek berapa field yang kita gunakan. Ya, satu field ya yang kita gunakan ya dengan tipe data string ya untuk distancing. Ini seperport untuk 80. Baiklah. Ya, jadi yang pertama kita akan setelah kita bikin dulu ya akun untuk ThingSpeak-nya. Kita login ke thingspeak.com ya. Enter. Bagi yang belum daftar nanti silahkan didaftar. Ya, kalau sudah daftar itu tinggal login saja, klik logo gambar user ini ya, kemudian login. Ini nanti kalau belum daftar create account ini ya, karena saya udah daftar, saya create login. Ya, ini yang sebelumnya. Jadi karena dari awal, jadi saya mulai aja dari awal ya. Setelah daftar tadi kita login, maka akan muncul layar dashboard ya seperti ini ya, berandalnya. Kemudian klik new channel ya. Kemudian isi di sini, karena di sini kita untuk tong sampah otomatis ya, notifikasi untuk sampah penuh otomatis ya, smart trash ya, ataupun contohnya tempat sampah aja lah ya, tempat sampah ya. Description bisa kita isi atau tidak ya. Jadi setelah title ya kita isi deskripsinya apa, contohnya untuk mengetahui ya, untuk mengetahui ya tempat sampah yang penuh, tempat sampah yang penuh. Untuk file label, karena kita menggunakan satu saja ya label untuk monitoringnya, yaitu untuk mengetahui berapa nilainya. Kemudian dari nilai tadi kita ambil range-nya berapa, contohnya 6 cm, maka tong sampah penuh gitu ya. Di bawah lebih kecil daripada 6, tong sampahnya penuh gitu. Jadi kita cek saja satu aja labelnya. Tapi kalau misalnya kalau untuk suhu kan dua tuh, kelembapan dan suhu, sensor suhu, karena ini ultrasonic
satu juga. Checklist satu di sini, scroll ke bawah, klik save. Yang lain biarkan default. Maka kita akan diberikan yang pertama itu ada channel ID, yang kedua itu ada IPAK. Di sini ada juga database. Nah, jadi juga dapat database-nya. Dan ini bisa diskriminasikan ke MATLAB ya. MATLAB ini analytic. Dah setelah seperti ini, tampil seperti ini, maka kita klik IPAK. Kita tunggu. Ini hotspot handphone saya nih, internetnya tak bagus. Klik IPAK ya. Jadi dari IPAK ini ya baru kita hubungkan ke MIT Apps Inventor ya untuk menampilkan hasil monitoring dan notifikasinya untuk membuat notifikasi Androidnya. Ya, jadi kalau untuk login ke MIT Apps Inventor ini kita biarkan saja dulu. Klik new tab. Nah, ini udah muncul nih ya. Jadi bawah udah berpindah nih. Kita klik new tab, lalu kita masuk dulu ke MIT Apps Inventor ya, lalu kita klik create apps ya untuk membuat application baru. Kita klik project, my project, kita pilih new project ya, kita masukkan di sini nama aplikasinya apa ya, tempat sampah ya, tempat sampah. Kita klik enter ya, atau klik OK. Maka kita akan dibawa ke layout yang baru ya. Screen ini namanya bisa kita rubah ya, contohnya aplikasi Smart Trust ya. App Smart Trust akan berubah nanti, enter ya. Maka akan berubah ya, nama title dari judul dari screen 1 layout 1 ini ya. Ini udah dibawakan ke IPAK ya dari TeamSpeak yang kita klik tadi ya. Ini yang akan kita gunakan, read IPAK dan juga read ya, read menulis, read membuat ya. Ini channel ID ya, jadi 3 itu yang akan kita gunakan ya. Kita kembali ke MIT App Inventor ya, kita bikin labelnya, label 1 kita klik, kita taruh di sini. Ini yang paling sederhana sekali ya, tanpa, supaya tidak pening-pening gitu, tetap pusing-pusing gitu ya, tanpa bermain yang banyak-banyak ini nanti ya. Untuk mempercantik kan kita biasanya pakai user interface yang ini horizontal ini ya, untuk scroll adjustment itu untuk memeratakan, tapi itu nanti ribet ya teman, nanti kurang paham pula. Jadi kita pakai yang paling simple sekali ya, use interface, label, tarik aja di sini ya, udah tadi. Kemudian kita klik untuk connection ya, connectivity ya. Jadi tadi kan user interface kan, klik label, tarik di sini, kemudian scroll ke bawah, pilih connectivity ya, kemudian pilih web. Nah, untuk sambungannya 2 ini udah, kemudian kita tambahkan extension import, kita pilih cost file. Jadi kita cari untuk notifikasinya. Nah, kita cari untuk notifikasi, eksistensi untuk notifikasinya. Nah, itu yang kita cari ya. Di sini belum ada ya.
Untuk eksistensinya belum ada. Kita harus download dulu ya. Bentar. Atau pakai yang lama aja lah ya. Import nanti silakan teman-teman di download di link deskripsi yang akan saya lampirkan. Download, pilih yang kita download untuk sebagai notifikasinya, klik 2 kali, klik import. Maka Typhoon notification itu sudah ada di sini ya. Jadi kita klik untuk notifikasinya, kita scroll ke sini. Salah. Klik, kita scroll ke layar layoutnya. Maka muncul di sini Typhoon notification 1 ya sebagai notifikasinya. Icon ya, kita kasih gambar lonceng ya, gambar lonceng. Kayaknya udah pernah saya download ya. Klik upload picture. Nah ini lonceng nih, kita klik OK. Nah ya, udah tampil lonceng di sini ya. Label ini kita kasih nama dengan monitoring ya, monitoring. Kita klik OK. Kemudian kita pilih field kedua-duanya. Ini enggak satu aja ya, ini otomatis saja. Kita pilih rata tengah center ya. Nah maka akan tampil di sini. Kita besarkan ukurannya biar jelas nanti tampilannya. 20, kasih nama 20 ya. Kita klik block ya, kemudian kita set ya konfigurasi dari MIT Apps Inventor ini, dari ThingSpeak ini ke MIT Apps Inventor ya, ke kode bloknya ya. Sebelum daripada itu, alangkah lebih bagusnya kita ya masukkan dulu ke program IDE Arduino untuk ESP32 nya ya, konfigurasinya. Jadi dari ESP32 ini, coding IDE Arduino ini masuk mengirim data ya dari alat gitu, dari alat mengirim data, dari coding alat ini mengirim data ke ThingSpeak ya. Setelah sampai ke ThingSpeak maka akan dikirim ke aplikasi Android, begitu cara kerjanya ya. Jadi yang pertama, kalau udah di set ya WiFi dan passwordnya udah betul, udah disesuaikan, kemudian kita masuk ke API key dari ThingSpeak ya. Caranya adalah klik tempat platform ThingSpeak tadi, cari read API key, block, copy ya, salinkan ke sini, paste ya. Kemudian yang kedua ada channel ID ya, klik lagi platform ThingSpeak-nya, masuk ke channel ID ini, block, copy, kemudian paste. Nah kan udah berubah. Ini biarkan default untuk servernya ya, kemudian 80 tetap ya, server 80 tetap, ini juga tetap. Udah, berarti 2 itu saja ya, 2 itu saja ya. Nah, kemudian klik upload, klik tool, pilih port COM berapa ESP yang kita gunakan, ESP32 dev module, kemudian klik upload ya. Nah, kalau udah di set ya, kalau udah di upload, nanti teman-teman silah masuk ke ThingSpeak lagi ya, kemudian kita susun kode bloknya ya. Di MIT Apps Inventor ini klik MIT Inventor ya, tadi kan udah ke desain, kemudian klik blok. Nah, jadi yang pertama ya itu kita masuk ke ininya dulu ya. Ketika aplikasi Androidnya kita buka ya, maka secara otomatis ya dia akan tersambung ke platform ThingSpeak-nya ya. Nah, itu dengan cara belum ya,
Itu dengan cara kita pergi ke sensor dulu ya. Kita pergi ke sensor clock, masuk ke sini dulu, interval biar aja ya. Itu dengan cara ya klik clock ini, kemudian kita scroll, lepas di sini ya, drag and drop ya, kita drag, kita lepas di sini, kemudian kita pergi ke web ya untuk communication. Lalu kita pilih set web 1 URL ya. Ini saya ulangi, klik web 1, scroll ke bawah, cari set web 1 URL ya. URL kita tempel ke sini. Nah, kita lepas. Kemudian kita pilih mat ya, kita scroll ke atas, kita klik yang paling atas ini, lepas ini. Nah, ulangi, klik tag, pilih yang paling atas ini, klik, tarik, kemudian lepas di sini ya. Nah, di sini ya, itu kita masukkan HTTP dari TeamSpeak-nya ya. Kemudian kita masukkan channel, kemudian kita masukkan ID, kemudian kita masukkan apanya, fieldnya ya. Caranya adalah klik ini ya, kemudian kita copy dari atas ini, dari pertama HTTPS ini, scroll, kita copy sampai ke channel ID-nya itu 76. Dah, kita copy, kemudian kita paste ya, atau mungkin lebih gampang langsung aja ya, kita copy yang ini, klik kanan, kemudian kita copy ya, kita copy, kita masuk ke MBTF inventornya, kita tempel ke sini. Notepad dulu ya, Windows R note, kita masukkan ke notepad dulu supaya nggak hilang. Coba saya cek dulu yang udah pernah saya bikin. SA code kunci API key. Status true. Kemudian kita paste ya, dari fed ini kita paste sampai ke Johnson FAK. Nanti ini bisa di download ya di bawah ya. Ini kita tutup. Coba kita buka ya, kita kembali ke TeamSpeak, kita buka ini ya. Nah, jadi ya ini kan sudah betul ya, sampai 76 kan channel ID ya, ini channel, ini ID ya. Kemudian ke fedlast.johnson APK nya itu kita ambil APK yang ini, yang kita punya, kita blok APK ini, kita copy, kemudian kita masukkan ke notepad dulu, kita tempelkan ke sini. Nah, kemudian kita paste. Nah, kita blok semuanya ya, kita copy ya, itu kita masukkan ke MITF inventornya. Nah, ulangi ya, buka TeamSpeak, buka notepad tadi. Yang pertama ya, yang ini, nomor ini kita hapus ya, kalian ganti dengan nomor channel ID akun kalian yang TeamSpeak. Nah, ini dia 2553676. Itu berbeda punya saya dengan punya kalian ya, punya saya dengan punya kalian. Kemudian yang pertama itu yang pertama, yang kedua API key-nya yang ini dari 60 sampai si ini kalian copy, kalian blok, kalian hapus, kemudian kalian ganti dengan punya kalian. Nah, itu ya.
Kemudian kalian blok, kalian copy ya, kemudian kalian masuk ke sini. Kalian paste ya. Kalian paste gitu. Coba kita tes. Paste ke sini. Nah, ini ya, maka akan muncul di situ ya hasil printnya ya. Ini -1 karena belum apa ya, untuk sambung ke internet ya. Kita klik tool dulu, kita buka serial monitor. Oh ya, belum tersambung ke internet ya. Ya, itu kan tersambung kan 5 cm kan, data terkirim ke ThinkSpeak gitu. Coba kita refresh ke webnya. Kita cek di sini saja ya, muncul nggak 5 cm ya. Sebenarnya ntar kita, kalau ini kan masih dalam bentuk chart kan, kita tambah dulu apanya, widgetnya, biar nampak angkanya. Add widget, pilih numeric, klik next. Ini biarkan saja. Monit nilai sensor ya, klik create ya. Berarti datanya belum masuk ya. Oh iya, ini 248, ini sensornya saya nongakkan ke atas ya. Berarti udah masuk datanya. Datanya terkirim yaitu 248 cm. Ini coba kita rubahkan. Sensornya kita taruh di tempat yang tidak terlalu, yang ada hambatan dekatnya. Nah, itu jadi 0 nilainya. Ya, 245 ya, atau 248 ya. Maka di sini nilainya adalah 248 gitu. Nah, begitu juga di sini ya. Oh, belum ya. Oh ya, ini. Ya, 248 ya. Jadi ini adalah nilai dari ThinkSpeak tadi ya, yang langsung kita paste. Ya, jadi inilah yang kita masukkan ke MEITS Inventor ini ya, ke aplikasi Androidnya. Kemudian setelah lanjut ke sini ya, itu kita klik control ya, lalu kita pilih when web 1 ya. Nggak ada ya di web ya. Di web, when web 1, scroll di sini ya. Salah ya. Web 1 klik ya, when web 1 go text. Nah, kemudian kita pilih label untuk menampilkan nilai sensornya ya. Set label 1 txt. Nah, klik, seret, taruh di sini. Kemudian kita pilih mat ya. Nah, sebentar. Kita cek di sini. Ya, sudah ya. Ini 31, nilai sensornya sudah berubah ya. Ini juga 31 ya. Nah, 38 ya, beda sedikit. Oh, ini yang tadi 31 cm yang paling atas, coba lihat. Ya, jadi datanya sensornya sudah berubah 31 gitu. Nah, di sini pun mungkin sudah berubah. Nah, ini pun sudah berubah ke 31. Ya, kita kembali ke MEITS Inventor ya. Kemudian kita pilih ya match. Salah, mat ya. Klik mat. Nah, lalu kita pilih select list item. Select list item tidak ada di sini. Select list item ya. Klik, taruh di sini. Nah, kita copy sebanyak 3 ya, duplikat karena kita pakai 3 ya, perantara web index yang berbeda.
ya. Kita pilih mat, kita masukkan indeks 2, indeks 3 ya. Kita kasih di sini ya. Ini untuk yang 2, ini untuk yang 3, ini sama ya. Ini 2 juga ya. Yang diakhiri dengan mengambil dari platform ini. Nah, kita hubungkan ke aplikasi ya. Kemudian kita klik teks, scroll, tarik, tempel di sini ya. Nah, ini untuk apa? Sorry, kok nggak muncul? Nggak bisa ya, berarti kita harus pakai ini nih, get value. Karena kita ngambil key nya ya, jadi kita pakai get value key ya. Ini taruh di sini, yaitu fat yang ini, yang di tengah-tengah ini ya. Klik notepad yang tadi, nanti setelah ke download di bawah ya. Kita blok, kita copy, kemudian kita masuk di sini, kita paste. Oke. Kemudian kita masuk ke Johnson text decoder-nya, yaitu di web 1. Kita pilih cal web 1 Johnson decoder. Inilah. Kemudian kita pergi ke get content-nya ya. Klik variable, control. Salah, web 1 ya, dari web 1. Nggak ada. Get content. Ini get content, kita taruh di sini ya. Kita pilih paling bawah. Oke. Kemudian kita bikin blok baru ya untuk notifikasinya, yaitu dengan memilih kontrol kemudian if then ya. Taruh di sini ya. Jika nilai dari label 1 ini ya kurang dari 6 ya, maka notifikasinya adalah tempat sampah penuh gitu. Karena tumpukan sampah tersebut sudah mendekati sensor tersebut ya. Alasannya seperti itu, karena terlalu dekat dengan sensor, artinya tempat sampah tersebut menumpuk makin tinggi ya. Jadi ya, kita gunakan nilai dari label 1, yaitu nilai dari sensor tadi, yaitu nilai dari ini 31 ini, FLID FL1 ini ya, nilai dari ini. Nah, jadi kita pergi ke mat dulu ya, kita buat kurungan, kita masukkan ke sini ya. Kemudian kita baru ke label 1 ya, untuk mengambil nilai dari label 1 ya. Kita pergi label 1, klik, tarik ya, teks ya, biarkan saja ya. Kemudian ini kita masukkan nilai 6 tadi ya, saya bilang tadi, taruh sini, kita masukkan nilai 6 cm ya. Kemudian lebih kecil, nah seperti itu ya. Kemudian then ya, maka kita pilih label 1 lagi ya. Kemudian kita masukkan, kita set ya label 1 ini seperti ini, klik, tarik sini ya. Untuk notifikasinya ya,
Nah, teks keterangan di label 1 ini yang monitoring ini nilai sentimeter nanti akan tampil berapa angka nilai sentimeternya, misalnya 30 cm tadi kan ya, sama macam ini kan 32 cm gitu kan. Jadi monitoring ini akan muncul 32 cm awalnya kan. Kalau dia udah 6 cm, di bawah 6 cm gitu, jadi angka tadi berubah menjadi tulisan teks, angka akan menjadi teks, yaitu tempat sampah penuh. Ya, inilah yang kita isi di sini keterangannya. Ya, keterangannya apa? Tempat sampah penuh. Enter. Penuh. Tempat sampah penuh. Enter. Ya. Kemudian ya, kita akan panggil notifikasinya untuk berdering itu. Klik typhoon ya, call, kemudian kita tarik ke bawah ya, supaya dia berdering. Nah, ini pilih true saja, 0 aja sekonnya ya. Kemudian judulnya adalah sama ya, notifikasinya berbentuk tempat sampah penuh, atau ambil kosongkan tempat sampah ya, kosongkan tempat sampah, enter ya. Teks ataupun judulnya sama ya, atau kita pakai juga yang ini nggak apa-apa juga, tempat sampah penuh ya. Start tag silakan dibuka ya, sila buka, sila buka. Enter ya. Nah, ini udah selesai gitu. Nah, silakan kita build ya. Klik build di sini, APK ini ya. Sebelum build itu bisa juga diganti ya, namanya apa, udah ya, tempat sampah penuh. Ikonnya bisa diganti ya. Icon ini adalah simbol dari aplikasi kita, bukan simbol sih. Kalau kita install gitu, aplikasinya akan muncul gitu ya, gambarnya apa gitu, logo sampah gitu. Nah, udah ya, klik close, kemudian klik build APK ya, klik build lalu pilih APK. Jadi untuk konfigurasinya ya, membuat aplikasi Android menempelkan si monitoring tempat sampah yang menggunakan sensor ultrasonic ke IoT, kemudian ya, ke IoT yang berbasis aplikasi Android ya, seperti itu.